Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat. Perkenalkan, saya Era Susanti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Pada best practice kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah dilakukan di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat dengan judul Penerapan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas untuk Mengatasi Learning Loss di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia. Dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Adapun tujuan belajar dari rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dan melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat dilaksanakan secara luring atau luar jaringan dikarenakan belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran secara daring. Komunikasi guru dengan peserta didik dan orang tua hanya melalui WhatsApp group milik orang tua. Untuk menambah wawasan guru selama belajar dari rumah, SD Negeri 3 Padang Panjang Barat memberikan pelatihan kepada guru-guru cara membuat video pembelajaran dan pengetahuan tentang aplikasi Google. Sedangkan guru kelas rendah secara berkala mengadakan kunjungan rumah. Demi mencegah terjadinya learning loss, yaitu hilangnya kesempatan belajar secara efektif bagi peserta didik di sekolah yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi peserta didik yang dikarenakan kondisi COVID-19, maka SD Negeri 3 Padang Panjang Barat telah memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada bulan Januari 2021 lalu dengan izin pemerintah Kota Padang Panjang dan persetujuan orang tua dengan komite sekolah. Ini berdasarkan SKB 4 Menteri yang menyatakan pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut, kami sebelumnya telah menyiapkan 1. SOP pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri. Yang kedua, membentuk Satgas COVID-19 di sekolah. Yang ketiga, menyiapkan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, termogan, larutan disinfektan, masker, poster-poster, toilet, dan pembagian tempat duduk siswa di kelas. Yang keempat, kelas dibagi menjadi 2 shift dengan menggunakan kurikulum di masa pandemi. Yang kelima, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Yang keenam, melaksanakan swab antigen dan vaksin untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan pemangku kepentingan demi menanggulangi penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, kami telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, BPBD, dan Satuan Koprimob Sumatera Barat. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 2 shift. Shift A masuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan shift B masuk pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di luar hari tersebut, peserta didik tetap belajar melaksanakan pembelajaran dari rumah. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan SOP yang telah disepakati. Di gerbang sekolah, guru akan menyambut peserta didik dengan salam tanpa berjabat tangan. Peserta didik diukur suhu tubuhnya menggunakan termogan. Peserta didik kemudian diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk kelas. Materi yang digunakan
dalam pembelajaran adalah materi esensial yang berguna bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan kecakapan hidup dan pendidikan penguatan karakter. Penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran tatap muka terbatas sangat tepat untuk mengatasi learning loss di masa pandemi COVID-19. Nilai karakter yang dimasukkan adalah nilai religius, nilai nasionalis, nilai kemandirian, gotong royong, dan integritas. Untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik, meskipun di dalam masa pandemi, kami tetap mengasah kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dengan aktif mengikuti berbagai macam lomba. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatia. Saya perwakilan dari SDN 3 Padang Panjang Barat. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Hey friends, my name is Aisyah. I'm from elementary school number 3 of Padang Panjang Barat. Today, I want to tell you a story about the monkey and the crocodile. Hello. Perkenalkan, nama saya Nuzila Zahra dari SDN 3 Padang Panjang Barat akan membacakan puisi yang berjudul Sumpah Para Bocah. Saat ini, setelah 10 bulan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, telah dilihat hasil yang cukup mengembirakan. Yang pertama, peserta didik memahami pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, peserta didik memiliki karakter yang diharapkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik karena dapat menjuarai berbagai macam lomba. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun tindak lanjut dari best practice ini adalah tetap mengupayakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan, melengkapi sarana dan prasarana pendukung, meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang IT, meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang literasi dan numerasi, serta meningkatkan karakter peserta didik agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian peserta didik, setiap minggu peserta didik juga mengumpulkan infak seikhlasnya, ditambah dengan sumbangan orang tua, komite sekolah, dan alumni, sehingga sudah 2 tahun ini selama masa pandemi COVID-19, SD Negeri 3 Padang Panjang Barat telah mengadakan kegiatan sosial SDN 3 Peduli COVID-19 dengan memberikan sembako kepada orang tua peserta didik yang terdampak COVID-19. Demikianlah praktik baik yang telah kami lakukan di SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Semoga video ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lainnya di Indonesia untuk dapat berbuat lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.